calon yang dimanfaatkan untuk pemaparan visi misi bagi para calon dan ditiadakan kampanye yang sifatnya diperkirakan akan menimbulkan perlawanan. Kaitannya juga dengan masih berada kita pada kondisi pandemi COVID-19, sehingga hal itu tidak dilakukan, hanya dilaksanakan penyampaian dan pemaparan visi misi. Itu pun pemaparan visi misi ini kepada para yang masih perlu dan sesuai dengan kondisi wilayah desa Tempoe seperti itu. Kemudian yang kedua, visi misi ini jangan terlalu muluk-muluk, maksudnya sesuai dengan kapasitas kemampuan kita dan kondisi desa Tempoe pada saat ini. Jangan sampai bukan kewenangan kita terlalu banyak memprogramkan yang memang ada kemampuan kita hanya sampai sekian. Jadi diukur sesuai dengan kewenangan dan kapasitas serta kondisi dan potensi yang ada di Tempoe ini. Kemudian selanjutnya sebentar dulu saya akan menjelaskan sedikit mengenai tata cara pelaksanaan pilkades, ya, supaya jangan kita ambil waktu lagi bahwa seperti ini tata caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Camat, ya, saya hormati Bapak Kapolsek, dalam hal ini diwakili oleh Kadit Bimas. Yang saya hormati Ibu Pejabat Kepala Desa, Bapak Ketua BD bersama dengan anggota. Yang saya hormati para kepala dusun, tokoh masyarakat dan tokoh agama, unsur pendidik, serta ketua panitia bersama anggota dan rekan saya para calon. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya bacakan secara singkat. Ini baru tadi ini saya datang di kantor, saya susun ya, tapi dalam hal ini bacakan pertama visi. Jadi visi saya ke depan selama 6 tahun, insya Allah saya berencana akan menjadikan desa Tempoe ini menjadi desa yang berpenghasilan dengan ekonomi kreatif. Berpenghasilan ekonomi kreatif. Kenapa saya katakan seperti itu? Tentu sudah ada beberapa yang fasilitas selama ini, termasuk pelayanan, tempat pelayanan pemerintahan ada, sarana-sarana sudah ada dasar, dan sisa kita lanjutkan dan tingkatkan penghasilan ekonomi masyarakat yang berdasar kepada ekonomi kreatif. Itu sebagai visi misi saya. Selanjutnya, apa yang dikatakan Pak Camat tadi, pertama misi saya memaksimalkan lembaga BUMS untuk pendampingan pada kegiatan tersebut. Memaksimalkan lembaga BUMS untuk pendampingan kepada kegiatan tersebut. Kenapa? Karena ada badan usaha di desa yang bergerak di bidang usaha adalah secara resmi dari negara adalah BUMDes, bukan siapa-siapa. Tentu kan dasarnya dari situ. BUMDes yang diberikan hak untuk bergerak di bidang ekonomi kreatif. Karena kenapa? Hari ini juga BUMDes itu sudah 3 kali revisi dan pengurus. Tentu yang saya harapkan selama ini juga BUMDes untuk kegiatan ekonomi kreatif tersebut. Kenapa? Ketiga, memaksimalkan usaha. Ini terkait dengan ekonomi kreatif, karena tentu usaha-usaha dasar daripada masyarakat tentu dibutuhkan
diakomodir dan dilaksanakan, termasuk kegiatan pertanian. Kenapa dana BUMDes kalau ada disertakan di BUMDes, tentu petani sudah apapun kebutuhannya bisa dipermudahkan. Kenapa? Kalau kita di berbagai lembaga, poin yang keempat adalah melanjutkan pembangunan dasar untuk peningkatan prasarana yang sudah ada, demi untuk menunjang fasilitas kegiatan masyarakat secara utuh dalam kegiatan di bidang ekonomi kreatif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Lampung Selatan, yang saat ini diwakili oleh Bapak Kanit Pinmas, yang saya hormati Ibu Penjabat Kepala Desa Temboe, yang saya hormati Ketua BPD Desa Temboe, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan visi dan misi saya. Baiklah, saya akan langsung membacakan visi saya apabila nanti terpilih menjadi Kepala Desa Temboe. Visi saya, bersama masyarakat membangun Desa Temboe yang lebih maju, jujur, adil, sejahtera, berbudaya, dan berakhlak mulia. Adapun misi saya, satu, mengoptimalkan kinerja aparatur desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing agar tercipta pelayanan kepada masyarakat yang prima, cepat, tepat, benar, serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Dua, pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong. Tiga, membangun sinergisitas dengan BPD sebagai mitra sejajar kepala desa. Empat, meningkatkan peran serta ulama dan tokoh-tokoh masyarakat dalam proses pembangunan agar tercapai masyarakat yang religius. Lima, memaksimalkan peran serta unsur kepemudaan dan PKK dalam pembangunan Desa Temboe. 6. Pengembangan kawasan wisata Desa Temboe sebagai kawasan ekonomi tumbuh dan menjadikan Desa Temboe sebagai wisata pilihan. 7. Mengoptimalkan BUMDes untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi desa. 8. Mewujudkan peningkatan hasil tani dan pengolahan hasil pertanian. 9. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha kecil milik masyarakat dengan memberikan aset permodalan dari BUMDes. 10. Menghidupkan Karang Taruna Desa dan memberikan aset permodalan dan menciptakan kegiatan positif untuk pemuda desa dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin modern. Sekian visi dan misi dari saya. Tidak panjang-panjang dan tidak banyak janji. Madosa nak kira janji mana? Nanti aku tempat cuman kan. Jadi pada untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Lampung Selatan, yang terhormat pemilihan Kepala Desa Temboe bersama dengan anggota, yang saya hormati bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita dan tokoh pemuda, dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan saya Bapak Abdi Tamrin dan Bapak Hasri selaku calon kepala desa. Perkenalkan saya nomor urut 03. Iya. Untuk membacakan visi dan misi saya selaku calon kepala desa untuk periode 2022-2020 dalam visi
terwujudnya masyarakat desa Temboe yang maju, mandiri, adil, jujur, transparansi, sehat, sejahtera, dan berakhlak mulia. Itu adalah visi. Kemudian misi saya selaku calon nomor urut 3, yang pertama, melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kenapa saya angkat salah satu misi ini? Karena kapan di aparat tek nama balu bicara, tek nama balu anjuna, tek nama balu retorikana, otomatis masyarakat kalah kabur. Makanya salah satu misi saya melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat nyaman. Iya. Yang kedua, mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi di pemerintahan maupun dengan masyarakat, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa Temboe. Ini kenapa saya akan dilipat? Karena kapan suatu wilayah itu tidak aman, otomatis masyarakat juga tidak aman untuk berpikir bagaimana untuk kelangsungan hidupnya. Ya. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, mengembangkan destinasi atau tempat wisata yang aman, nyaman, dan menarik minat wisata. Artinya di sini kita kembangkan apa yang sudah ada sekarang. Yang kita lihat di sini ada 2 tempat wisata, ada di Bawana dan ada di Ponorogo. Dan salah satu tempat wisata yang paling diminati orang adalah Ponorogo, wisata alam Ponorogo. Oleh karena itu, saya akan berniat, bertekad bagaimana untuk ke depan apa yang ada sekarang sudah bagus, lebih baik lagi untuk wisata Bawana dan Ponorogo. Insya Allah itu tergantung kepada bagaimana kinerja kita, kerjasama kita antara mulai akar dari bawah sampai ke atas. Insya Allah yang dimamawal itu kekompakan insya Allah akan terjadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, meningkatkan dan melanjutkan pembangunan desa yang berkesinambungan secara adil dan merata di semua dusun di desa Temboe dengan mengedepankan partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat. Ya artinya ya mari kita kerjasama. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat di bidang wirausaha, pertanian, peternakan, perikanan yang berorientasi pada peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Kemudian selanjutnya yang keenam, peningkatan fasilitas sarana dan prasarana keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta fasilitas sarana dan prasarana umum, pemuda dan olahraga di semua bidang olahraga, baik itu takrok, poli, lebih bola. Kita tahu Temboe ini alhamdulillah saudara saya selama ini membina anak generasi muda kita selaku pemain bola. Ia dipilih Pak Gol di Tembo cukup lumayan. Mudah-mudahan ke depan siapapun yang terpilih, apa saya atau rekan saya dua, tetap kita tingkatkan yang namanya generasi. Karena kapan generasi pembentukan dan pemberdayaan persatuan majelis taklim atau permata se-desa Temboe atau di setiap dusun. Meskipun sekarang sudah ada sebenarnya. Kami tutup acara ini, kembali saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan sehingga pada kesempatan ini kami berdiri di hadapan Bapak dan Ibu untuk memaparkan visi dan misi selaku calon kepala desa nomor urut 3. Kemudian yang kedua, tetap
saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah membimbing saya, membesarkan saya, mengasuh saya, sehingga pada hari ini saya sempat berdiri di hadapan dapat untuk mengadu nasib mengikuti kompetisi pada tanggal 24 Maret 2022, insya Allah. Kemudian yang terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih kepada kita semua, para hadirin tokoh agama, tokoh masyarakat yang bersedia meluangkan waktu untuk hadir mendengarkan, mengikuti pemaparan visi misi dalam tahapan Pilkades ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Kemudian akhirnya dengan ini saya